fisika. Oh, fisika yang IPA-nya berarti ya? Iya. Pelajarannya kelas berapa aja? Kalau tahun ini saya ngajar kelas 11 dan 12. Kelas 11 dan 12. 11 dan 12 itu berarti apa saja yang sudah diberikan di kelas 11? Saat ini memasuki materi elastisitas terakhir ditekan di modulus elastisitas. Sebelumnya di bab awal itu kita belajarnya tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan dan tegak, titik berat. Kalau kelas 12? Lalu kelas 12 sekarang masuk di listrik statis. Itu yang sudah diajarkan. Yang belum? Yang belum, kalau di kelas 11 dan 12 masih banyak. Nah, kalau untuk fisika saya lihat di kelas 11 dan 12 itu hampir 12 bab dalam 1 tahun, dan itu materi yang banyak. Bisa. Kelas 12? Kelas 12 sama juga kan, ada 11 bab gitu. Nah, yang sudah diajarkan nih, materi apa yang paling ibu suka mengajarkan? Anak juga senang. Materi apa? Saya suka di listrik dinamis itu mengajarkan tentang hukum Kirchhoff 2, yaitu tentang bagaimana nilai arus pada rangkaian tertutup, gitu kan, loop 1, loop 2 gitu. Dan anak-anak juga di situ bisa paham gitu. Bisa paham? Taunya paham deh. Ketika diberikan latihan, mereka mengerjakan sendiri gitu Pak. Cuma kalau ujian beda Pak. Kayak kok kalian kayak ujian begini, iya Bu, seketika lupa gitu. Padahal latihan Nah, itu bisa. PR ibu nih, ini masalah kan? Nah, iya. Ketika latihan itu bisa ya. Iya. Ketika ujian tuh maksud ujian UTS. Iya, makanya nggak mengadakan UTS tuh Pak. Iya. Nah, di situ. Kenapa tuh? Kira-kira masalahnya di mana tuh? Ketika latihan itu bisa, ketika UTS tuh beda itu. Apa tuh kira-kira ibu masalahnya? Kalau dari pengamatan saya ya Pak, ya ketika latihan itu kan mereka cenderung satu soal ngerjainnya tuh bisa lama gitu ya, ngeliat contoh dulu gitu kan ya, yang teliti, Bu bener nggak Bu ini begini gitu. Nah ketika UTS itu dalam waktu 60 menit 25 soal gitu kan ya, jadi mereka belum terbiasa mengerjakan soal yang dengan waktu singkat, teliti seperti itu Pak. Jadi kebanyakan setelah saya tanya kenapa kok nilai PTS-nya segini, apa kendalanya, lupa rumus Bu mendadak, kemudian waktunya nggak cukup Bu gitu. Perasaan saya bisa tapi kayaknya nggak teliti kali ya Bu ya gitu. Jadi ketika latihan sih yang dipikirkan kan cuma itu aja materinya. Iya benar. Kemudian waktu banyak. Mungkin ada bantuan, ada clue dari guru, dari teman. Iya, mereka diskusi. Tapi ketika ujian kan numpuk ya Pak ya. Belum lagi ditumpukan dengan map lain. Iya benar. Satu hari kemarin PTS-nya berapa? 3 ya. Nah itu apalagi ada 4 mapel misalnya. Fisikanya jam pertama sih jam Pak. pertama. Ya kan berarti kan selain walaupun jam pertama kan dia kan di sini sudah ada dari semalam kan yang 3 ke depannya juga kan. Iya. Berinteraksi di situ, saling Dua minggu sebelum ujian itu dari awal materi yang memang mau diujiankan itu saya buat latihan soal sama mereka. Terus kalau misalkan materi kita sudah habis, jadi sisa sebelum ujian itu kita latihan soal gitu Pak. Jadi mereka mengerjakan, saya dampingin, mana yang nggak paham tanya teman, kalau nggak mentok-mentok tanya saya yang ada di depan. Ya betul. Jadi kalau hubungan dengan bahasa Inggris ya, Pak Yudi bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Yang namanya kamus itu kan nggak mungkin dihafal. Gimana teknik supaya hafal vocabulary? Jangan dihafalkan. Dari halaman 1 kamus sudah paling mungkin kan ya. Tapi sering pakai. Bagaimana cara makainya? Kita misalnya wacana ya Pak ya, teks ya. Dulu sih belum ada kamus digital apa ya kamusnya. Kamus masih pakai ini. Tangan kanan itu garis bawahi kata-kata yang baru ya, tangan kiri baru. Kemudian dikasih tanda
biasa dengan seperti itu, ketika di teks berikutnya, besoknya atau sorenya, ketemu lagi kata change, ya kan? Biasanya apa? Kita tidak sengaja menghafalkan. Apalagi grammar. Ya kan, grammar itu nggak dihafalkan, sering sering diterapkan dalam soal, dalam percakapan, ya kan? Walaupun dalam percakapan mungkin grammarnya tidak 100% sempurna ya susunan kalimat. Kalau bisa misalkan menambahkan saya jadi harapan saya akan lebih memberikan pembelajaran yang matang terhadap siswa, itu salah satu bisa Pak ya? Iya, bisa. Jadi kalau dalam percakapan itu kan grammarnya itu kan nggak sempurna. Misalnya kita kan sering finish, gitu kan ya? Sudah selesai itu kan aslinya kan have you finished? Ya kan? Mana finish itu verb ketiga finish, have you finished? Cuma kita kadang-kadang cuma finish, hasilnya ada have you finished. Materinya apa? Materinya sekarang lagi kuat medan listrik. Enggak, yang tadi yang lab virtual itu. Oh, yang lab virtual itu bisa di kemarin tuh membuat rangkaian listrik itu. Materinya apa? Listrik dinamis. Dinamis ya. Iya. Misalnya begini, jadi perspektif ini nih, menggunakan lab virtual atau memanfaatkan lab virtual dalam materi listrik dinamis. Ya kan, dalam pembelajaran fisika kelas 12 itu ada perspektif. Jadi salah satu solusinya karena sarana Pak ya, Iya. termasuk aset juga. Nah. Kalau menurut saya kita bisa menggunakan lab alam gitu, atau memfasilitasi dengan keadaan kelas tersebut bisa kita pakai. Iya. Nah itu solusi ya. Ya, Jadi bisa dibikin artikel, ya kan? Atau kan ada ini ya di TRK atau apa namanya? Yang suka diupload di video tuh. kayak PPM itu ya. Iya. Kan nanti bisa diupload ke PMM ya. Iya. Ya misalnya video aja ibu bikin video ya kan. Ungkapkan masalahnya dalam mengajar materi fisika, materi listrik dinamis. Nah ini saya menghadapi kendala dalam hal berhubungan dengan sarana. Kemudian saya punya solusi yaitu lab virtual. Caranya adalah bla 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 bla, ya kan ya. Prosedurnya begini, ya kan. Bila perlu ada hasilnya. Hasilnya tuh tidak usah berupa hasil analisis budaya. Dalam antusiasme anak, melibatkan anak. Itu jadi best practice yang berbentuk video. Apalagi itu punya channel, punya channel YouTube-nya. Iya Pak. Apa tuh? Cuma sharing berpati aja Pak, karena kebetulan misalnya ilmu dan fisika ya kan. Apa ilmu dan fisika? Atau kalau senang menulis, ditulis tadi ya. Misalnya gini, memecahkan masalah dalam pembelajaran, masalah sarana dalam pembelajaran listrik dinamis dengan memanfaatkan lab virtual. Itu adalah judul yang bagus, bikin orang penasaran. Karena mungkin bukan ibu sendiri punya masalah itu. Ya, salah satunya keadaan SMA seperti ini Pak. Iya betul. Iya salah satu kan. Tapi itu salah satu yang memang aset kita yang ada. Banyak yang menggunakan seperti guru biologi, kemudian untuk praktek menggunakan praktek alam gitu Pak, keluar. Iya. Itu namanya realia. Real itu berarti jadi yang namanya media itu kan, media pembelajaran itu kan banyak ya. Iya. Ada yang berbentuk teknologi, ada namanya museum, ya kan? Ada yang realia di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sosiologi itu banyak sekali tuh realia masyarakat. Maaf nih agak lama nih, satu lagi. Menarik. Kalau fisika itu kan cenderung ke numerik atau numerasi atau literasi cenderungnya? Cenderungnya ke numerik sih Pak, Ya, tapi literasinya juga literasi. ada. Kalau bahasa Inggris kan cenderung ke literasi. Kalau
fisika cenderung ke numerasi, tapi harus diimbangi juga. Yang numerasi harus juga membawakan misi literasinya, yang literasi juga sama harus membawakan harus berbasis numerasi, dibolak-balik ya kan. Fisika numerasi sekali kan, numerik sekali kan, maka kita menggunakan literasi. Contohnya bisa dijelaskan Bu, misalnya kalau itu mungkin nanti dibuat saya cari artikel yang tentang misalnya kelistrikan contoh nyatanya gitu ya, kayak biar mereka bisa lihat dulu nih, belajar dulu contohnya nyatanya, baca dulu seperti apa, baru ke bagian literasi ya. Gitu. Jadi literasi di situ artikelnya yang dianalisis dengan tidak hanya baca mulut saja. Kemudian kalau bentuk soalnya gimana supaya literasi? Bentuk soalnya kalau supaya literasi dari artikel itu Pak. Boleh ya, artikel boleh. Boleh dari artikel atau misalnya dari gini, Ibu kalau memberikan soal fisika gimana? Kalau saya lebih cenderung literasinya tuh ke grafik gitu Kak. Jadi literasinya ke yang numerasinya itu kan, grafik, ya, kan numerasi, tabel kan? Gitu. Nah, bisa literasinya ke ke yang bahasa linguistik. Teks. Ada juga sih pernah gitu lah. Jadi dalam bentuk kalau grafik itu kan udah nggak asing kan, fisika kan, gambar gitu kan. Tapi kalau yang berbentuk cerita, yang berbentuk narasi, berbentuk eksplanasi itu kan berarti kayak misalnya gini soal, waktu saya dulu sekolah itu kan cuma dik itu apa? Diketahui ya kan. Itu kan kadang-kadang terlalu diawang-awang ya. Padahal kan kalau berbentuk cerita ya, narasi lah kan, sebutkan namanya siapa, settingnya di mana, kan, apa objeknya, itu kan enak loh, cerita. Jadi si anak kan mengilustrasikannya sebuah cerita kan. Jadi dalam soal itu tuh namanya jadi dalam soal itu iya, yang situasinya itu kalau bahasa Inggris nggak aneh kan, ada wacana, ada pertanyaan, ada grafik, ada pertanyaan. Clue kalau dalam bahasa iya, clue. Bahasa namanya itu apa lagi sih? Clue deskripsi. Memang kalau zaman sekarang. Iya, situasi lah gitulah. Situasinya itu kira-kira yang berbentuk cerita, ya kan? Kalau gambar sih udah biasa. Jadi itu namanya fisika yang mengemban misi literasi, sementara bahasa juga yang literasi banget membawa berbasis numerasi bisa. Jadi untungnya juga begini, ke sekolah berdampak Pak. Tercatat di sana. Tercatat. Itu kan saya kan tiap bulan kan dapat berita nggak asing ya, dapat update tentang sekolah-sekolah yang login kemudian explore yang memanfaatkan PNM. Nama sekolah muncul. Sekian persen. Nama pesertanya? Enggak sih. Cuma misalnya sama 8 tahun sekian persen, ya kan? SMA sekian. Ada sekolah yang belum sama sekali login aja belum, boleh memanfaatkan login aja belum. Itu kalau yang itu saya langsung ke sekolahnya. Di Japri, ya kan? Bu, ini belum guru ya. Zamannya lagi guru marah Pak ya, satu itu ya. Yang kedua sudah tidak zamannya lagi menghukum Pak ya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia ada namanya pelajaran di kelas 10 itu ada laporan hasil observasi. Dan di laporan hasil observasi itu kan anak-anak disuruh untuk mengobservasi sebuah objek. Nah, apakah itu bisa dikolaborasikan dengan pelajaran seperti biologi? Misalnya dia mengobservasi di pelajaran biologi, kemudian nanti hasil laporannya itu bisa diaplikasikan ke dalam. Untuk bahasa Indonesia mungkin menambahkan menjawab daripada inovasi pembelajaran. Sebetulnya betul bahkan juga akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jakaria bahwa kita sebagai guru
juga harus memperhatikan kondisi sekolah seperti apa, karakter murid kita seperti apa, terus ditambah juga dengan keadaan lingkungan seperti apa. Makanya di awal ketika nanti kita mengarah pada kurikulum merdeka, kita perlu namanya asesmen seperti itu dulu. Jadi saya kira setiap guru, baik dari nanti mulai dari kepala sekolah dan lain-lain semuanya, kita melihat kondisi-kondisi seperti itu, baru kita menyesuaikan dari hasil tersebut kita bisa sesuaikan dan diimplementasikan dengan inovasi yang terjadi di sekolah. Contoh dari Misal Bahasa Indonesia tadi apa yang kalau di matematika itu sebenarnya kan tadi banyak metode yang bisa dipakai, namun kita harus memperhatikan peserta didiknya ya Pak. Nah, menurut saya di matematika sendiri itu kan materi yang lumayan rumit ya Pak. Nah, selama ini Nevi sering mengajarkan mereka mengenai metode Charman. Itu berlaku di 10-7, 10-8, 10-9. Itu di 10-8 sama 9 siswa lebih menangkap pelajaran. Tapi ketika di 10-7 ternyata anaknya itu lebih suka pembelajaran kelompok. Kayak kemarin kenapa Nevi bisa menangkap seperti itu, karena ketika pembelajaran kelompok Nevi mencoba untuk membuat kelompok dan kelompoknya tersebut membuat soal yang sudah Nevi sampaikan. Ternyata ketika mereka seperti itu, mereka lebih bersemangat untuk belajarnya kayak gitu. Jadi ternyata setiap siswa atau setiap kelas itu mempunyai semangat yang berbeda-beda. Ada yang lebih ke individu, ada yang lebih ke kelompok kayak gitu. Jadi memang benar kalau misalnya pembelajaran itu harus memperhatikan peserta didik, lebih suka yang seperti apa mereka belajarnya. Kemudian mungkin untuk kelas 11, Nevi kemarin kebetulan sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, yang dilihat juga dinilai oleh Pak Yudi sama mungkin Pak Jack juga melihatnya. Nah, siswa juga kebetulan saya di bidang ekonomi ya Pak. Untuk ekonomi sendiri hari ini baru membahas tentang bab ketenagakerjaan, di mana siswa-siswi itu antusias banget gitu, karena kan mereka juga bingung ya. Maksudnya nanti tuh ada lulusan SMA yang mereka lulusan di sini mau ke universitas atau mau bekerja. Terus hari ini juga kami diskusi yang sangat antusias sekali, di mana mereka ada banyak pertanyaan gini, Bu, bedanya PKL sama magang itu apa? Gitu kan. Terus perbedaannya dunia perkuliahan. Untuk terkait masalah perkembangan anak Pak ya, dari PJOK saya dan Pak Martin juga ada sering diskusi perihal masalah perkembangan anak. Dan kita juga suka bikin model pembelajaran tersendiri yang saya modifikasi, kita bermodifikasi terbaik mungkin, karena ada beberapa mungkin alat yang di sekolah yang tidak memadai. Sapras ya, papahan. Kadang ada anak yang mungkin antusias dengan olahraga tersebut tapi tidak memadai. Ada anak yang mungkin ada satu kelas anak yang sangat benar-benar pengen banget olahraga tersebut, tapi karena juga nggak bisa. Ada anak yang kurang keterbelakangan, kayak misalkan ada fisiknya yang tidak cukup, kita modifikasi lagi gitu Pak. Itu ya. Tambahin Pak Martin sebagai solusinya. Terima kasih Pak Izin. Dan tambahan paling untuk kegiatan PJOK ini ya mungkin tadi yang sudah disampaikan sama Pak ini berkaitan dengan dari BK Pak ya, kebetulan karena BK itu tidak ada jam mengajar di sekolah ini, jadi kami memang tidak selalu masuk kelas ya Pak ya, tapi kami sering beberapa kali untuk sosialisasi mengenai tata tertib sekolah dan juga kedisiplinan siswa. Terutama untuk kelas 12 juga saya memegang kelas 12 Pak, jadi saya juga membimbing anak-anak yang untuk jenjang karirnya, yaitu dengan mengadakan konseling kelompok dan juga Baik, alhamdulillah untuk hari ini saya menjelaskan tentang tata cara atau pengurusan jenazah
Jadi untuk di materi ini mereka diajari tentang caranya mengurus jenazah kayak gimana, dari jenazah atau ya seseorang itu sebelum meninggalnya, dari setelah atau sampai ke penguburannya. Tapi untuk yang difokuskan untuk prakteknya itu hanya dua, yaitu menyolatkan dan juga mengafani. Jadi mereka secara terima kasih rekan guru. Jadi ini alami tapi seperti di setting ya. Jadi Pak Zakaria itu di awal itu umum dulu, mengungkapkan hal yang umum. Ini kayak metode deduktif ya. Itu kata Pak Zakaria untuk menjawab pertanyaan Pak Yudi, inovatif yang menyenangkan itu adalah kita harus selalu update dan upgrade, ya kan? Bahasa saya update dan upgrade wawasan tentang pembelajaran. Banyak membaca, ikut pelatihan dan sebagainya. Ini kata Pak Zakaria. Kemudian itu di alam presensia. Kemudian yang dari matematika tadi berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Jadi kita melayani seluruh tipe belajar anak, Pak. Bisa dalam inputnya, prosesnya maupun outputnya. Misalnya dalam kemudian ada yang menggunakan diskusi, ya kan, untuk katanya tadi tentang ketenaga kerjaan, itu dengan metode diskusi, ya kan. Nah, ini bagus karena melibatkan semua multimedia, semua media. Kemudian dari BK juga pemetaan tentang yang kuliah dan yang bekerja, dan dari PAI tutup dengan praktik, ya kan. Diferensiasi itu sangat penting. Apabila kita belajar, alangkah baiknya ketika awal ada tegur sapa, ya, jangan sampai tidak ada tegur sapa. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran dengan beban siswa yang berat, kita boleh menggunakan posisi stop. Jadi posisi stop itu membuat anak itu menjadi fresh kembali. Boleh Bapak Ibu menggunakan refleksi dengan audio, anak mendengarkan, anak disuruh meresapi, kemudian merasakan apakah hari ini kita bahagia, gitu. Lepaskan semua beban. Nah, setelah mengadakan refleksi stop, baru mulai pembelajaran lebih yang menyenangkan kembali, gitu. Demikian. Setelah itu posisi terakhir adalah mengadakan penutup dan refleksi. Itu terus kita laksanakan, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak pengawas kita sudah memberikan paparan dan umpan balik hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang terbaik untuk ke depan. Saya kira itu saja cukup, teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.